Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah, kabarnya baik semuanya. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Mukhlis, silakan. Mari kita berdoa bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita absen dulu. Nanti ada instruksi dari Ibu ketika Ibu mengabsen, memanggil namanya, contoh Nur Latifah, hadir Bu, tetapi nantinya Ananda Ibu menyebutkan apa yang Ananda ketahui tentang sholat fardu. Contoh, Latifah, hadir Bu, takbir Bu, contohnya seperti itu ya, satu contoh saja. Sudah mengerti instruksinya Nana? Ya, Bu. Ya. Latifah. Hadir, Bu. Niat sholat, Bu. Ya, bagus. Mukhlis. Hadir, Bu. Allahu Akbar. Ya, pintar. Hartini. Hadir, Bu. Sami'allahu liman hamidah. Bagus, bagus semua. Beri tepuk tangan kepada anak ibu semuanya. Hadir semua kita hari ini ya. Hadir semuanya ya kan? Hadir. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran materi yang baru, kita pada pembelajaran pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ketentuan sholat fardu, rukun sholat, syarat sah sholat, pengertian sholat ya. Pengertian sholat ada dua. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Ya, menurut bahasa salat adalah artinya doa, sedangkan menurut istilah salat adalah ibadah yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian dalil tentang salat yaitu Surah Al-Baqarah ayat 43. Ya, Mukhlis silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Ya, yang artinya dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Ini adalah salah satu perintah ya tentang pelaksanaan salat fardu. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan sholat ya. Sebelumnya Ibu akan menguji konsentrasi dulu. Perhatikan instruksi Ibu. Nampak spidol Ibu? Nampak, Bu. Jika Ibu gerakkan ke kanan, kepalanya ke kanan. Jika Ibu gerakkan ke kiri, kepalanya ke kiri. Jika Ibu gerakkan ke depan, kepalanya ke depan. Jika Ibu gerakkan ke belakang, kepalanya ke belakang. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah? Oke, kita coba ya. Konsentrasi. Patur, konsentrasi. Ya, Bu.
Ayo konsentrasinya. Asik, Bu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk anak ibu semuanya. Oke, lanjut kita lanjutkan pembelajaran kita tentang tata cara sholat fardu. Ya, ada beberapa tata cara sholat fardu yang kita ketahui. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, bukan menghadap ke utara, ke selatan, ya, sudah ada ketentuannya. Berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian membaca niat. Membaca niat ini jika kita sholat subuh, tentu kita baca niat sholat. Niat sholat subuh, jangan dibaca niat sholat zuhur, ya, disesuaikan. Kalau kita sholat subuh, niatnya niat sholat subuh. Coba Hartini, niat sholat subuh. Mana nih Hartini nih? Permisi, Bu. Permisi ya Pak Muhlis. Muhlis. Usolli fardhu subhi rakaataini. Kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, bagus. Setelah membaca niat, kemudian kita melaksanakan takbiratul ihram, kemudian kedua tangan didekatkan ke dada. Ya, sambil membaca Allahu Akbar, sambil membaca takbir yang dicontohkan oleh siapa tadi anak ibu sebelum pembelajaran tadi? Muhlis mungkin ya. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Ya, Latifah dibaca surat Al-Fatihah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, bagus bacaannya ya Latifah. A+ untuk Latifah. Lanjut, kita setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat pendek atau ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian ruku, kemudian iktidal, ya. Selanjutnya sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, dan salam. Ya, baik. Untuk duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir, silakan Fatur. Apa perbedaannya itu? Perbedaannya pada posisi kaki, Bu. Ya, bagaimana posisi kakinya? Jadi kalau pada tasahud akhir itu posisi kaki kiri kita di bawah kaki kanan. Jadi apa namanya? Kalau pada tasahud awal itu kaki kita hanya ditekuk, kaki kanan menekuk kaki kiri. Jadi kita duduk di atas kedua kaki kita. Kalau pada tasahud akhir kita duduk posisi apa, kita duduk di atas lantai lah. Gitu kira-kira Ibu. Iya, bagus, Fatur. Bisa diterima yang lain atau ada yang ingin menanggapi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Yang terakhir adalah salam ya. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Oke, kita lanjut. Hikmah. Kita lanjut tentang hikmah pelaksanaan sholat fardu. Yang pertama, mengajarkan hidup bersih, yaitu selalu melaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu harus bersih,
badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ya, jadi dengan pola hidup seperti ini kita akan terbiasa dengan hidup bersih. Sebab bersih adalah pangkal kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, mengajarkan disiplin. Menganjurkan sholat tepat pada waktunya. Dan ini juga akan diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, itu kita harus menjaga waktu, ya. Kalau masuk sekolahnya jam 7.30, jangan datang jam 8. Ya, Rafiq? Nah, nih Rafiq nih kan belum datang, dia udah masuk, belum datang dia lagi, ya. Nah, kalau masuk sekolah, kalau istirahatnya jam 9:30, jangan minta istirahat jam 9. Nah, itu. Ada yang terpenting adalah mengajarkan kehidupan disiplin di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Karena kita akan melaksanakan kerja kelompok, tentu memakan waktu yang lama. Baik, kita sudah ada pertanyaan kira-kira tentang tata cara sholat dengan hikmah sholat ini, anak ibu? Udah, Ada, Bu. Bu. Ada? Nggak Tidak ada, ada? Bu. Ada, Bu. Lanjut. Nah, berarti anak ibu sudah pintar semua. Dia kalau tidak bertanya itu dua ya. Ada yang sudah mengerti dan ada yang belum mengerti. Mudah-mudahan anak ibu mengerti semuanya. Oke. Lanjut, kita lanjut untuk selanjutnya kita bekerja kelompok. Kelompok pertama siapa tadi ya? Kelompok pertama Mukhlis, Hartini, Rafiq, ya. Kelompok kedua Latifa, Mukhlis, ya. Dan instruksinya Mukhlis, sudah ada. izin, Ya, Bu. yang pertama instruksinya amati gambar. Nanti Ibu akan memberikan gambar. Amati gambar tata cara sholat yang telah Ibu bagikan. Kemudian tuliskan di kertas HPS hasil dari pengamatan tersebut. Contoh, gambar tentang ruku misalnya kan. Anak-anak semuanya memberikan analisa. Sedang apa dia? Bagaimana tata cara ruku itu? Kemudian tempelkan gambar tadi yang Ibu kasihkan tadi ke karton yang Ibu berikan. Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian kelompok yang lain menanggapi hasil kelompok yang tampil. Kira-kira sudah mengerti instruksi, Bu? Oke, Bu. Nah, ya, ini tugas untuk kelompok 1. Ya, menganalisa gambar 1, ya, gambar 2 dan gambar 3. Kemudian Ibu. yang kedua, kelompok 2. Bu izin sebentar, Ya. Bu. Bu, saya izin Ya, sebentar silakan. ya, Bu. Jangan lama-lama ya, Latifah. Iya, Bu, bentar aja, Bu. Ini untuk tugas kelompok 2. Kemudian gambar ketiga untuk tugas kelompok 3. Oke, silakan anak-anak Ibu duduk menurut kelompoknya masing-masing dan kerjakan instruksi yang Ibu berikan. Kelompok 2 udah, Bu. Udah? Nah. Coba. Kalau diperhatikan dari gambar yang Ibu berikan, Ya. kelompok 2 ini yang pertama berdiri tegak lurus sambil mengangkat sepertinya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Oke. Kemudian kalau gambar di tengah, perhatikan itu sedang sholat, sujud. Kemudian gambar yang terakhir sedang sholat duduk di antara dua sujud. Mungkin itu, Bu. Ya. Kelompok lain silakan menanggapi. Muhammad Rafiq silakan ditanggapi kelompok Mukhlis. Kelompoknya
Pak kelompoknya Mukhlis sudah sesuai Bu. Sudah Cuman sesuai? ada yang satu itu nampaknya bukan takbiratul ihram Bu, tapi Ya. perpindahan dari habis rukuk, i'tidal, kemudian sujud Bu. Nah, gitu Bu. Ya. Salah ya Bu? Bisa diterima Mukhlis? Bagaimana? Oh iya Bu, betul itu Bu. Berarti Berarti yang kurang benar konsentrasi. bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Ya, duduk tasawuf. Ya, gambar kedua. Baik, Ah, kelompok 1 Bu, silakan. saya tanya Bu, itu Ya, wajahnya di mana Bu? Nggak ada hidungnya sama matanya Bu. apa? Hidung sama matanya nggak ada Bu. Oh, itu ngambil matanya Ini lagi ditutup, Rofik. oh, Ya, atau ada yang ingin menanggapi? Pertanyaan dari Rofik lucu deh. Ditanyanya matanya. Supaya lebih fokus mungkin Bu untuk apa sholatnya Bu. Baik. Silakan kelompok kedua, kelompok pertama menanggapi. kelompok pertama posisi berdiri tegak, tidak mau melaksanakan sholat. Ya, Kemudian takbiratul ihram, terus bersedekap. Lalu kemudian rukuk Bu. oke. Bagaimana? Yang lain bisa menanggapi? Ada tanggapan untuk kelompok 1? Ya Bu, Ya, Artini silakan. tentu menghadap kiblat ya Bu. Ini kok gambarnya menghadap kemana ini Bu? Ya, Hartini itu hanya gambar. Ya, ilustrasi itu hanya contoh saja. Tetapi secara garis besarnya, tata cara tadi Ibu kan sudah jelaskan. Yang pertama itu berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, Rofik, itu hanya gambar, makanya tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, ya. Kita hanya menganalisa tata caranya, gerakannya bagaimana takbir itu, kemudian bagaimana bersedekap, itu yang kita analisa dari gambar ini. Oke, kelompok 3 dipersilahkan. Ya Bu, Ya, lanjut. kelompok 3 ini posisi duduk tahiyat akhir Bu. Ya, Ini pada gambar pertama dilihat ada posisi kakinya. Yang satu ditekuk kaki kiri, ya, disilangkan ke bawah kaki kanan. ya. Sebagusnya kaki kanan itu sedapat mungkin dia jari-jarinya juga ditekuk. Kaki kanan ya, jari-jari kaki kanan. Kemudian untuk tahiyat akhir ini, nanti ada jari kita itu, jari telunjuk kita, memposisikannya pada bacaan tertentu tahiyat akhir tersebut, kita menunjukkan dengan jari telunjuk kita, Bu. Oke. Nah, kemudian setelah itu nanti baru kita mengucapkan salam. Ke kanan hukumnya wajib, ke kiri hukumnya sunnah. Gitu, Sudah Bu. ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan. Bu, saya Bu, Ya. dari kelompok pertama Bu. Ya, Kenapa itu jarinya yang diangkat cuma jari telunjuk Bu? Kok nggak semua jari yang diangkat Bu ketika sholat itu Bu? ya. Silakan Fatur jawab. Kalau
Itu sepertinya apa, Bu? Syahadat kita. Jadi semacam kesaksian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi isyarat kita bahwa Allah itu satu. Mungkin begitu, Bu. Ya, sudah bisa diterima Rafiq? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Makasih, Fatur. Kemudian Ibu menambahkan mungkin ini termasuk ya Rafiq tata cara yang sudah dianjurkan ya, tergantung kepada pemakaian kita masing-masing ya. Ada yang tidak melaksanakan jarinya ditunjukkan ya. Nah, mereka mempunyai dalil-dalil tersendiri ya. Ada juga ya yang memakai seperti itu. Tapi pada umumnya ya, dan yang kita pelajari saat ini seperti itu posisinya ya Rafiq. Sudah dapat dipahami? Ya, Bu. Oke. Kira-kira dari materi pertama tadi sampai akhir ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin kita bahas? Insya Allah udah paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, Fatur di situ ada video ya. Tolong diputar. Ya. Yang di bawahnya, tulisannya. Tulisan yang di bawahnya itu. Bisa? Tidak kelihatan. Muncul, Bu. Bisa dibuka? Udah tadi, Bu? Udah? Belum ya? Belum. Belum, Yang Pak. di bawahnya. Hurufnya itu, klik hurufnya. Oke. Ikuti ya. Gimana, Bu? Nampak? Nampak semuanya? Semangat, semangat. Nampak? Kita Nampak, ikuti Bu. gerakan itu. Nampak. Nampak, Ya. tapi suaranya nggak ada, Bu. Ikuti saja gerakan Ibu. Oke, ulangi lagi. Ikuti gerakan Ibu. 1, 2, 3. Baru tuh, Bu. Mana, Bu? Oke, sudah ya. Ore, Ore. asik, Bu. Ya, Bu. Nyamuknya kabur. Nyamuknya kabur. Udah selesai. Ya. Lanjut. Lanjut, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, salat menurut bahasa ada artinya doa, sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang dilakukan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian ada 14 macam tata cara gerakan solat ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya hikmah dari solat fardu adalah mengajarkan kita hidup bersih, dan yang kedua mengajarkan kita penerapan disiplin. Oke,
Di bawahnya ada tugas anak-anak ibu tadi yang kelompok tadi tuh. Bagus ya. Tinggi nilainya itu kelompok 1. Tepuk A plus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 juga. A plus untuk kelompok 2. Ore. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita Nah, lanjutkan gila. pembelajaran kita minggu Anak depan. ini Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.